itu. Tinggal ini ya. Kemarin sama sudah diterangkan oleh Pak Asko Haryanto pada nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangannya. Di dalam hal ini adalah saya mengulang sepintas, bisa kalian nanti dicatat. Mungkin kalau di LKS-nya, mungkin kalau belum ada. Nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan menurut dari Notonegoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut: nilai material, 2 nilai vital, dan 3 nilai kerohanian. Yang dalam hal ini adalah nilai-nilai Pancasila ini nilai material, bisa kalian catat menurut daripada Notonegoro. Sudah siap untuk menulis? Halo, sudah siap untuk menulis? Nilai material, sudah, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan rohani manusia. Halo, sudah? Ada yang belum jelas? Jelas. Ya. Artinya di dalam Pancasila itu sudah harus tertanam kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan Pancasila itu sudah teruji, ya, sudah teruji, dan harus dalam suatu kehidupan manusia baik secara jasmani maupun daripada rohani, dan diuji kebenarannya secara hukum. Secara singkatnya begitu. Kemudian yang B atau yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Saya ulang, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Artinya di dalam Pancasila itu yang sudah tertanam kepada seluruh bangsa Indonesia itu bertumpu bertitik tolakan kepada nilai-nilai Pancasila dalam segala aktivitas, dalam segala kegiatan dimanapun juga. Dengan demikian bertumpu pada Pancasila. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu
yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia nilai kerohanian meliputi beberapa nilai sebagai berikut. Satu, nilai kebenaran. Nilai kebenaran itu kan termasuk rohani. Nilai kebenaran yang bersumber pada akal. Dalam kurung rasio, budi dan cipta, tutup kurung manusia. Yang kedua, nilai keindahan. Yang bersumber pada unsur perasaan. Unsur perasaan. Dalam kurung emosional, tutup kurung manusia. Yang ketiga, nilai kebaikan. Atau nilai moral. Atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak. Manusia. Yang terakhir, nilai religius, artinya nilai di dalam keagamaan, merupakan nilai ketuhanan. Merupakan nilai ketuhanan yang merupakan nilai kerohanian. Tertinggi dan mutlak serta bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia. Jadi dalam hal ini adalah jadi nilai kerohanian ini meliputi yang dalam suatu kejiwaan daripada manusia ini, yaitu nilai kebenaran. Ini sudah semuanya nilai kebenaran, keindahan, kebaikan, nilai religius, semuanya tertumpu pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itulah kita sebagai seorang pelajar maupun sebagai kita ini orang yang dewasa maupun yang sudah tua atau generasi seluruh bangsa Indonesia, yaitu segala aktivitas kegiatan dalam kehidupan sehari-hari bertumpu pada nilai-nilai Pancasila. Yang berikutnya, fungsi atau kegunaan ideologi antara lain sebagai berikut. Menjadi pedoman bagi individu. Jadi Pancasila itu menjadi pedoman bagi setiap
individu bangsa Indonesia. Masyarakat atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Tadi sudah saya terangkan, dari di atasnya tadi sudah saya terangkan bahwa kegunaan Pancasila itu adalah untuk berpedoman ya, sebagai pedoman sebagai individu atau sebagai masyarakat atau seluruh bangsa Indonesia, itu segala kegiatannya melangkah ke dalam satu kegiatan itu bertumbuh kepada nilai-nilai Pancasila. Yang berikutnya adalah menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. Jadi Pancasila karena merupakan suatu ideologi bangsa Indonesia, setiap melangkah ke depan itu adalah memiliki suatu tujuan. Tujuannya apa yang capai itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga, menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Suatu permasalahan yang ada di Indonesia ini itu harus bertumpu memecahkan suatu persoalan-persoalan yang ada di dalam suatu masyarakat, dalam suatu kenegaraan, itu bertitik tolakan kepada nilai-nilai Pancasila. Umpamanya ada suatu masyarakat di lingkungan tersebut terjadi huru-hara. Nah, penyelesaiannya bagaimana kalau dengan sesuai dengan Pancasila? Sila yang keempat, diajak untuk bermusyawarah, memecahkan suatu persoalan-persoalan yang ada, apa yang menjadikan suatu permasalahan tersebut. Nah, dengan cara musyawarah ini adalah sudah menunjukkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, itu adalah sila yang keempat. Masalah terjadi, masalah daripada keagamaan. Nah, apa persoalannya? Maka dengan cara musyawarah, ya, umpamanya dipanggil para tokoh-tokoh agama, duduk persoalannya apa yang menjadi permasalahan terpicunya suatu masalah tersebut, bentrokan tersebut, maka silah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, inilah semuanya itu adalah memiliki tujuan dan kegunaannya memecahkan suatu persoalan dalam masyarakat itu bertumbuh kepada nilai-nilai Pancasila. Nah, ini suatu contoh ya. Contoh dengan cara musyawarah begini. Karena apa? Karena zaman dahulu bapak-bapak kita, pendiri-pendiri negara itu merumuskan daripada Pancasila itu dengan cara terbuka. Secara terbuka, siapa saja yang usul-usul silakan. Karena ingin berdirinya satu negara itu harus ada suatu paham ideologi yang untuk yang akan datang yang tidak bisa dirubah. Kalau ideologi itu dirubah berarti merubah negara kita ini. Dengan demikian di dalam Pancasila, merumuskan Pancasila itu secara terbuka. Ya, suatu contoh usul dari Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 sila. Mr. Supomo mengusulkan 5 sila. Kemudian lagi usul dari Bapak Insinyur Soekarno mengusulkan juga 5 sila. Nah, ini dirumuskan. Nah, dirumuskan tidak dengan istilahnya memaksakan satu kehendak, tetapi dengan cara mufakat.
Karena Pancasila itu adalah untuk kedepannya, bukan hanya sekedar simbolis saja untuk berdirinya suatu negara, tidak, tetapi untuk keseluruhannya sampai negara kita ini tidak ada. Oleh karena itulah harus paten, harus kuat, tonggaknya suatu negara itu adalah Pancasila. Maka dalam hal ini menurut daripada Kailan tahun 2005 ideologi terbuka, nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Artinya ideologi Pancasila itu tidak mengambil dari ideologi-ideologi lain, negara lain, tidak. Tapi mengambil dari idenya bangsa Indonesia sendiri. Mengambil dari ideologinya bangsa Indonesia sendiri atau ide-ide pokoknya bangsa Indonesia sendiri. Nah, ini adalah cara terbuka, tidak dari suatu ideologi atau paham-paham suatu negara lain. Nanti ya. Yang kedua, nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Artinya, Pancasila itu diambil dari nilai-nilai, digali dari kekayaan bangsa Indonesia sendiri, ide-idenya bangsa Indonesia sendiri. Halo, ada yang bunyikan lagu-lagu. Halo, nggak dengar? Jangan. Halo, jangan membunyikan lagu-lagu, nggak dengar ini. Saya ulang, sudah ya. Nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani. Artinya, satu contoh, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu adalah nilai-nilai rohani kejiwaan bangsa kita yang hubungannya dengan Tuhan. Tadi sudah saya jelaskan secara rohani kebenaran. Ya, nah tadi itu sudah saya jelaskan tadi. Kemudian moral, perilakunya sesuai dengan bangsa Indonesia sendiri, tidak mengambil istilah perilaku orang-orang luar Indonesia, tidak. Ini adalah moral atau perilaku atau akhlak dari bangsa Indonesia sendiri. Dan budaya masyarakat. Nah, budaya bangsa Indonesia ini adalah dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Kebudayaan bangsa Indonesia sendiri. Tidak istilahnya mengambil dari kebudayaan budaya dari bangsa luar. Ini yang dimaksudkan dengan budaya masyarakat sendiri. Jadi Pancasila itu semuanya adalah dari bangsa Indonesia sendiri, tidak mengambil, mengimpor dari suatu negara lain. Yang ketiga, hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Nah, ini sudah menjadi kebudayaan. Contohnya rembuk desa, jadi musyawarah desa. Ada suatu di desa itu jadi masalah, maka dirembuk, dimusyawarahkan di suatu desa. Ya, sehingga memecahkan satu masalah ini bertumbuh kepada Pancasila. Sila keberapa tadi? Halo, ada yang menjawab? Sila keberapa tadi? Yaitu sila yang keempat. Ya, benar. Nah, disitulah letaknya nilai-nilai Pancasila itu sesuai yang istilahnya terbuka, ya, tidak mengambil dari bangsa lain. Ya, berikutnya. Nah, menurut Kailan, kalau tadi itu adalah yang terbuka, sekarang tertutup. Jadi Pancasila tidak istilahnya itu
merumuskan Pancasila ini tidak secara tertutup. Umpamanya kalau tertutup ini satu contoh di situ adalah bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, itu langsung dipaksakan begitu saja, ya. Jadi biasanya kalau ada suatu negara itu adalah membuat suatu ideologi dan keputusan-keputusan itu dari pemerintah atau orang-orang yang kuat di kalangan-kalangan yang kuat, itu dipaksakan harus nurut kepada suatu ideologi yang telah diterapkan oleh para pendiri-pendiri negara. Pancasila tidak demikian, ya, terbuka, merumuskannya dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Jadi dalam hal ini ada tidak istilahnya itu adalah yang dari bangsa luar kemudian tidak menerima begitu, ya. Dan yang kedua merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk merubah dan memperbarui masyarakat. Nah, kalau tadi sudah dikatakan Pancasila tidak bisa dirubah. Lah kalau secara tertutup begini, kalau mamanya ada orang luar, para pembesar karena tidak sesuai, maka ideologi itu dirubah sesuai dengan kehendak hatinya dalam baik satu orang atau kelompok, sehingga berubahlah ideologi itu. Karena menurut pada pendiri-pendiri negara ataukah situ orang kelompok orang yang kuat, itu berarti semacam dipaksakan program itu, ya, ideologi itu. Kemudian yang ketiga, dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban, ya. Jadi dalam hal ini kalau ideologi tertutup itu adalah tadi saya katakan dari para pendiri negara, kemudian dari orang yang kuat atau sekelompok orang, maka itu ada ideologinya diterapkan kepada masyarakat, mau tidak mau harus nurut pada ideologinya, padahal tidak sesuai dengan masyarakat bangsa itu. Berbeda dengan Pancasila, sifatnya terbuka pada waktu pendirian negara itu. Jadi bisa sampai sekarang ini Pancasila tidak berubah. Dan tidak akan ada yang merubah. Kalau ada yang mau merubah berarti merubah negara Indonesia, membubarkan negara Indonesia. Karena ini sudah tercantum di dalam pembukaan UUD 45 alinea yang keempat. Situ adalah ya, ada Pancasila. Nah, tidak bisa dirubah oleh siapapun karena ideologinya. Negara kita ini harus kuat, bagaikan suatu rumah, cagaknya ini harus kuat. Kalau enggak kuat cagaknya ya roboh. Ini adalah suatu ideologi bangsa kita itu harus kuat. Siapa yang harus memegang teguh Pancasila? Semua warga negara Indonesia. Ya, berikutnya. Nah, Pancasila bersifat aktual, nyata, dinamis, luwes, ya, antisipatis, bisa mencegah dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi Pancasila sampai sekarang tidak berubah. Tadi saya katakan merubah Pancasila sama dengan merobohkan negara Indonesia. Baik pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat bisa mengikuti perkembangan masyarakat sampai sekarang, yaitu bertumbuh pada nilai-nilai Pancasila. Ya, semuanya tingkah laku kita, aktivitas kita, ya, semuanya itu bertitik tolakkan kepada nilai-nilai Pancasila. Ya, udah. Berikutnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai-nilai dasar
nilai instrumental dan nilai praktis. Apa yang dimaksudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka atau adalah nilai dasar? Apa yang dimaksud dengan nilai dasar? Bisa kalian catat di sini, mungkin di bukumu ada atau tidak, bisa dicatat. Ya, nilai dasar juga diartikan sebagai prinsip. Nilai dasar juga bisa diartikan sebagai prinsip. Yang bersifat abstrak. Abstrak itu tahu ya, abstrak ya. Yang tidak nampak, umum, tidak terikat oleh waktu. Tidak terikat oleh waktu dan tempat. Serta mengandung kebenaran. Titik. Ya. Nilai-nilai Pancasila sebagai nilai-nilai Pancasila sebagai nilai dasar berarti mendasari semua. Aktivitas kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya. Jadi dalam hal ini adalah Pancasila ini merupakan nilai dasarnya bangsa Indonesia. Kemudian yang nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar Pancasila yang merupakan arahan kinerjanya sama dengan pekerjaannya gitu ya. Untuk kurun waktu dan kondisi tertentu. Artinya nilai instrumental itu bahwa Pancasila itu dijabarkan, ya. Jadi ditulis secara
pokoknya ketuhanannya Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, pokoknya, tapi merupakan penjabarannya itu di dalam masyarakat sudah tercantum di situ. Umpamanya situ masalah yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Umpama terjadi bencana. Nah, rasa kemanusiaan kita harus saling tolong menolong, saling membantu, itu ada rasa kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, persatuan. Kita terdiri dari berbagai macam sara. Masih tahu ya sara ya? Singkatan dari apa, Nana? Sara? Masih ingat? Mungkin di kelas 8. Sara itu apa? Nah, lupa wis ya. Suku, agama, dan ras. ras. Terus apa lagi? Yang A terakhir? Suku, agama, ras. Yang terakhir apa? Adat. Golongan. Antar golongan. Antar golongan. Ras. Pintar. Adat. Antar golongan. Ya. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, pintar. Golongan, ras, agama, suku, budaya. Jangan dibolak-balik. Jadi urutnya ya, suku, agama, ras, antar golongan. Ya. Nah, ini dah sila ketiga ini harus semuanya harus bisa rukun, bersatu, tidak boleh bercerai-berai. Gitu. Nah, ada kelanjutan nanti. Ya, Pak. Ya. Terus yang terakhir di situ ada yang praktis. Nilai praktis berasal dari penjabaran nilai-nilai instrumental. Saya ulang, ayo. Nilai praktis berkaitan langsung dengan kehidupan nyata. Jadi Pancasila itu di dalam penjabaran tadi, instrumental tadi, ya, instrumental itu kan merupakan pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Itu dalam pelaksanaan sehari-hari tadi itu praktis, nyata, gitu loh, dipraktekkan. Tidak hanya namanya Pancasila itu sebagai slogan belaka, sebagai simbolis saja, atau dihafalkan saja, tidak, tetapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh umpamanya kalian berangkat sekolah, bersalaman kepada kedua orang tuamu, termasuk pengamalan sila keberapa itu? Sila keberapa? Ayo, ada yang jawab. Salim pada kedua orang tua mau berangkat sekolah. Minta doa restunya. Sila kedua. Wah, sila kedua. Sila keberapa, sayang? Ayo. Minta doa restunya kepada kedua orang tua Sila untuk kedua, Pak. Dua. Sila ke-1, sayang. Ya, minta doa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kalian berangkat ke sekolah itu salim. Bu, minta doa restunya semoga ilmu menjadi yang manfaat. Loh, ini sila ke-1. Ini termasuk praktek ini. Iya. Praktek ini nyata ini dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sholat, puasa. Itu sila keberapa, ya? Ke-1. Zakat. Zakat. Terus apa lagi? 1. Iya. Terus apalagi prakteknya, ya?
Prakteknya ada Berbat. Doa. berdoa, terus apa lagi? Pergi haji. Pergi haji, Berpuasa. berpuasa, heeh. Ya, Mana? Sholat 5 waktu. sholat 5 waktu, berkorban. Iya. Siapa lagi? Nah, inilah Menjauhi larangan Tuhan. menjauhi larangan Tuhan. Inilah yang dikatakan praktek, ya, praktek dalam kehidupan sehari-hari untuk mengamalkan. Nah, mengamalkan ini namanya instrumental. Ya, penjabaran dari nilai-nilai Pancasila, kemudian dijabarkan, kemudian dipraktekkan. Nah, mempraktekkan seperti yang kalian jawab tadi itu benar sudah. Nah, inilah namanya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ya, saya cukupkan sekian karena waktunya sudah habis. Manakala di dalam keterangan saya kalian belum paham, ya bisa mungkin ada yang bertanya. Jadi pada prinsipnya, kesimpulannya, di dalam Pancasila, perumusan Pancasila itu digali, dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri, tidak mengambil suatu paham atau ideologi dari suatu negara lain, tetapi diambil, dirumuskan oleh bangsa Indonesia sendiri dan dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, perilaku kita, ya, perilaku kita baik itu di rumah, di sekolah maupun di masyarakat itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita bertumpu bertitik tolakan kepada nilai-nilai Pancasila. Ya. Nah, ini merupakan prakteknya satu nilai-nilai Pancasila itu. Sampai di sini dulu, mungkin ada pertanyaan. Boten, Pak. Boten, nggih. Ya, terima kasih. Sudah paham, nanti ada session berikutnya itu akan ada satu. Boten, Pak. Nggih, pinter. Baik. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tutup. Waalaikumsalam.